Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema pembahasan yaitu otonomi daerah yang disusun oleh Firmansyah, Ahmad Basri, Maryam, Sinadayana. Selamat menyaksikan. Pengertian otonomi daerah, yang kedua dasar hukum, yang ketiga tujuan pemberian otonomi daerah, yang keempat asas, yang kelima ciri-ciri negara kesatuan. Lanjut. Sebelum kita masuk pembahasan, kita ke sisi pendidikan matematika yang dimulai yaitu pendidikan matematika adalah menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai Islam. Oke, next. Selanjutnya, bisnis pendidikan matematika menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensial bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlak karimah, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication teknologi dalam program bagi para pengajar dan peserta didik. Oke, next. Langsung ke pembahasan. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam kesan perundang-undangan secara harfiah. Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namus. Autos berarti sendiri dan namus berarti aturan atau undang-undang. Sehingga sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah satu masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Seperti itu pengertian otonomi daerah dan penjelasannya. Oke, kita next selanjutnya. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara Indonesia Tahun 1839. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1437. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan-tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4.454. Jadi seperti itu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tentang otonomi daerah. Tujuan daerah adalah sebagai berikut: meningkatkan pelayanan masyarakat transformasi, yang kedua pelayanan administrasi, yang ketiga kawasan nasional, yang keempat pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan kebijakan dan daerah, atau apabila dalam rangka kebutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menemukan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan dan kesejahteraan perwakilan rakyat daerah. Secara konseptual, Indonesia memiliki 3 tujuan utama, yaitu tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi. Jadi seperti itu tujuan pemberian otonomi daerah. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui proses politik dan dewan masyarakat daerah. Mewujudkan tujuan administrasi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang dicapai dengan otonomi daerah Indonesia adalah mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, next. Saya Siti Mariam akan melanjutkan penjelasan dari otonomi daerah. Sekarang kita masuk ke bagian asas. Asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Terbagi menjadi 3, negara kesatuan, negara federal, dan otonomi daerah. Untuk negara kesatuan, ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Yang kedua, perda terikat dengan undang-undang. Yang ketiga, hanya presiden
atau raja berwenang mengatur hukum. Yang keempat, DPRD, provinsi atau negara bagian, dan seterusnya tidak punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Yang kedua yaitu negara federal. Cirinya, yang pertama, setiap daerah mempunyai undang-undang dasar daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara atau hukum tersendiri. Yang kedua, undang-undang dasar daerah tidak terikat dengan undang-undang negara. Yang ketiga, presiden atau raja berwenang mengatur hukum untuk negara, sedangkan kepala daerah untuk daerah. Yang keempat, DPRD, provinsi atau negara bagian dan seterusnya punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Untuk yang ketiga yaitu otonomi daerah. Ciri yang pertama, setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Yang kedua, perda terikat dengan undang-undang. Yang ketiga, hanya presiden atau raja berwenang mengatur hukum. Yang keempat, DPRD, provinsi atau negara bagian dan seterusnya tidak punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Nilai dasar otonomi daerah terdiri dari satu, kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Kedua, partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Efektivitas dan efisiensi melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat. Jalannya, pemerintah akan lebih tepat sasaran atau efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadinya pemborosan. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kedua, memilih pemimpinan daerah, mengelola aparatur daerah. Ketiga, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Keempat, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Kelima, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undang. Ada pasca Orde Baru, otonomi daerah dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis, baik nasional maupun internasional. Perkembangan lingkungan strategis ini bergerak cepat dan dinamis, antara lain pada tingkat nasional, krisis moneter dan ekonomi memicu gerakan reformasi nasional yang menghendaki pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan yang menuju kehidupan yang demokratis dan sejahtera. B. Pada tingkat internasional, gerakan liberalisasi perdagangan dan investasi terus berkembang dengan komitmen Indonesia terhadap AFTA, APEC, WTO, dan kesepakatan IMF. Indonesia menghadapi persaingan yang kian tajam dalam pasar internasional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang ingin tanyakan silakan di kolom komentar ya.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.